Deklarasi Koalisi Perubahan masih di awang-awang. Itu diksi yang banyak beredar sebagai respon atas belum terbentuknya juga koalisi dari Nasdem, Demokrat, dan PKS tersebut. Keberadaan poros kemitraan dari ketiga partai itu pun kembali menjadi tanda tanya besar, menyusul kuatnya indikasi Surya Paloh dan kawan-kawan akan mengusung Andika Perkasa sebagai pendamping Anies Baswedan di Pilpres 2024. Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, dan Andika Perkasa sudah sejak lama dilirik Nasdem untuk dijadikan bakal calon presiden di Pilpres 2024. Nama ketiganya yang mencuat dan menjadi pilihan dari fungsionaris dan kader dari Partai Besutan Surya Paloh itu di daerah-daerah dan direkomendasikan ke tingkat pusat. Setelah diumumkan menjadi 3 sosok baca pres Nasdem pada pertengahan tahun, nama Anies yang dinyatakan terpilih sebagai petarung Nasdem di Kerja Besar Demokrasi Rakyat di 2024 tersebut. Diterakannya nama Ganjar Pranowo menjadi satu di antara 3 baca pres Nasdem, kemudian sempat menimbulkan kegaduhan dari protes para petinggi, elit maupun kader PDIP. Maklum, Ganjar salah satu kader terbaik PDIP. Dan namanya terus melambung dalam berbagai hasil lembaga survei, bahkan mendominasi urutan teratas. PDIP tidak rela kadernya dibawa-bawa dalam pilihan Nasdem. Itu berbeda dengan Anies dan Andika Perkasa yang sama-sama bukan orang partai. Namun pengusungan bukan orang partai sebagai baca pres oleh partai diperbolehkan. Walau dalam perspektif demokrasi, mestinya partai mengusung figur dari kalangan internal. Nasdem tidak berhenti dengan hanya mengusung Anies. Ada kecenderungan jika mereka juga siap menempatkan Andika Perkasa sebagai pendamping Anies. Sebuah kecenderungan yang bisa memicu potensi kegagalan pembentukan koalisi perubahan. Boleh jadi sikap Nasdem dengan mendeklarasikan Anies sebagai baca pres dan kemungkinan Andika Perkasa sebagai calon wakil presiden lebih awal dibanding 2 partai pengusung koalisi perubahan lainnya, karena sikap jumawa mereka sebagai partai yang perolehan suaranya lebih tinggi. Pada pemilu 2019, Nasdem di urutan kelima dengan perolehan suara 9,05%. Di atas PKS yang berada di urutan ke-6 dengan 8,21%. Dan Demokrat di urutan ke-7 dengan 7,77%. Mungkin atas dasar itu Nasdem merasa menjadi pemimpin dalam wacana pembentukan koalisi perubahan. Jelas, sikap jumawa Nasdem ini menimbulkan ketersinggungan kubu PKS dan Demokrat. Di luar konteks sebagai sama-sama partai non-parlemen, PKS dan Demokrat merasa jika dalam wacana pembentukan koalisi perubahan tersebut, kedudukan mereka setara dengan Nasdem. Atas dasar memegang teguh prinsip equal partnership atau kebersamaan dalam kemitraan tersebut, PKS dan Demokrat terus memperjuangkan figur ideal masing-masing dalam bursa bacawa pres dari Anies Baswedan. PKS mengusulkan Wakil Ketua Majelis Syuro Ahmad Heriawan, Aher. Sementara Demokrat ngotot mendesak agar Ketua Umumnya Agus Harimurti Yudhoyono, AHY, yang terpilih. Disebut-sebut jika nama Aher dan AHY ini yang terus digodok oleh tim kecil dari ketiga partai, Nasdem, PKS, dan Demokrat. Akan tetapi, sulit dipungkiri jika Anies tampaknya kurang memperhitungkan keduanya. Anies yang diberi mandat untuk menentukan calon pendampingnya cenderung memilih Andika Perkasa. Adanya potensi kengototan Nasdem untuk memberi peluang Andika Perkasa sebagai pendamping Anies inilah yang bisa mempengaruhi pembentukan koalisi perubahan. PKS dan Demokrat mungkin menghormati keputusan Nasdem, akan tetapi bukan berarti mereka legowo menerimanya. PKS atau Demokrat bisa memalingkan hatinya. Demokrat juga bisa memberi bukti tentang tingginya tingkat keterpilihan duet Anies-AHY dari hasil berbagai lembaga survei. Elektabilitas Anies AHY konsisten berada di urutan 3 besar pada Capres-Cawapres hampir setahun terakhir. Bahkan lebih baik dari elektabilitas kombinasi Anies Andika Perkasa. Tingginya tingkat keterpilihan kombinasi Anies AHY ini tentunya juga karena terdorong oleh cukup masifnya safari politik dan sosialisasi yang dilakukan oleh AHY.
Berbeda dengan Andika Perkasa yang belum melakukan apa-apa karena kedudukannya masih Panglima TNI. Andika Perkasa diyakini akan melejit pasca resmi pensiun sebagai prajurit TNI efektif sejak 1 Januari 2022, di mana kemudian ia akan menentukan sikapnya, siap atau tidak masuk calon capres dan cawapres. Andika Perkasa banyak memperoleh dukungan untuk maju, dengan kemungkinan besar dipinang Nasdem untuk menjadi pendamping Anies Baswedan. Jika itu yang terjadi, jelas akan menambah rumit rencana terbentuknya koalisi perubahan. Setidaknya memperuncing pertentangan Nasdem dengan PKS dan Demokrat. Dalam konteks itu, pertemuan antara Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono SBY dan Ketua Majelis Suro Partai Keadilan Sejahtera PKS Salim Segaf Al-Jufri pada Rabu 21 Desember kemarin malam di Cikeas tidak terlepas dari kemelut yang terjadi di seputar rencana pembentukan koalisi perubahan dan sikap Nasdem yang terkesan berpotensi memprioritaskan Andika Perkasa. Begitu kira-kira artikel ini ditulis Zafran Azaki yang disadur dari Kompasiana.com dengan judul Andika Perkasa bisa menjadi penentu gagalnya koalisi perubahan. Bagaimana menurut Anda? Jika Anda berpendapat lain, tuliskan komentar Anda di bawah ini. Saya Emma, Karisma 90.